Halo teman-teman Animanga, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Setelah di video sebelumnya, Animanga sudah membahas tentang super mega proyek kapal Senku yang harus berhenti atau ditunda karena bahan-bahan yang mereka gunakan adalah bahan dengan kualitas rendah yang mana akan sangat berbahaya jika mereka tetap memaksa untuk pergi keliling dunia. Ryusui tidak berani mengambil resiko sebesar itu kecuali mereka berhasil menemukan raja dari sumber daya alam, yaitu minyak bumi. Ini adalah syarat mutlak dari Ryusui jika mereka ingin pergi keliling dunia. Pada video kali ini, Animanga akan membahas tuntas Dr. Stone chapter ke-86. Sampul chapter dibuka dengan Ryusui yang tampak berdiri sambil memegang uang koin di depan tambang. Tatapannya digambarkan seperti tatapan seekor naga yang sangat ambisius untuk menguasai dunia. Ryusui yang sangat terobsesi dengan kekuasaan berencana untuk mengendalikan dunia melalui kekayaan dalam kurung uang, lengkap dengan judul chapter yaitu uang. Setelah mendengar syarat dari Ryusui yang hanya berani menjamin mereka untuk keliling dunia jika mereka berhasil menemukan minyak bumi. Yah, ini karena minyak bumi adalah bahan bakar paling aman dan efisien jika dibandingkan dengan bahan bakar lain seperti batu bara yang luar biasa berat dan efisiensi daya yang sangat rendah. Senku kemudian membuka peta Jepang untuk mencari lokasi ladang minyak. Ladang minyak yang dicari Senku adalah ladang minyak Sagara Yuden yang terletak di Makinohara, prefektur Shizuoka, Jepang. Tempat ini dulunya adalah tambang minyak mentah yang dibuka pada bulan Mei 1873 dan mengalami puncak produksinya pada tahun 1884 yang menghasilkan sekitar 43.000 galon atau 721 kiloliter minyak per tahun. Pada tahun 1955, tambang ini kemudian ditutup karena munculnya minyak impor yang lebih murah. Karena Jepang terletak pada zona subduksi, Jepang memiliki kekayaan alam mineral yang melimpah, akan tetapi hanya memiliki sedikit persediaan minyak bumi dan gas alam. Hal ini diakibatkan karena Jepang terletak di area di mana dua lempeng bumi bertemu yang membentuk gunung berapi dan rawan akan gempa bumi. Meskipun tidak banyak, setidaknya Jepang masih memiliki tambang minyak yang akan dimanfaatkan Senku untuk membuat mesin kapal diesel. Setelah mengetahui lokasi pasti dari tambang minyak bumi, trio penggali yang terdiri dari Ukyo, Kohaku, dan Chrome langsung pergi untuk mencari minyak bumi. Kegilaan Ryusui tidak berhenti setelah ia meminta minyak bumi untuk dijadikan sebagai bahan bakar. Ryusui kemudian meminta lebih, yaitu hak kepemilikan mutlak dari tambang minyak yang akan mereka temukan sebagai kompensasi atau gaji menjadi kapten kapal, yang merupakan tugas super berbahaya karena yang mempertaruhkan banyak nyawa. Jika mereka menginginkan minyak bumi, maka mereka hanya perlu membelinya dari Ryusui. Ryusui kemudian memerintahkan tim pengrajin untuk membuat mata uang sebagai alat penukaran yang sah. Sebelum Ryusui dibangkitkan, semua orang bekerja keras sesuai tugasnya masing-masing tanpa meminta imbalan. Namun setelah Ryusui dibangkitkan, zaman sudah jauh berubah karena ditemukannya mata uang. Tentu saja, setelah Ryusui menciptakan mata uang, maka dia bisa hidup mewah di rumah super besar tanpa perlu bekerja keras. Mulai dari sini sudah masuk pada zaman jual beli dalam kurung perdagangan, yang mana apapun yang mereka inginkan harus dibayar dengan mata uang Dwargo, mulai dari permen dengan harga 100 Dwargo hingga ramen dengan harga 200 Dwargo. Chapter berpindah ke trio tim penggali Ukyo, Kohaku, dan Chrome, yang mana mereka yang seharusnya pergi ke Shizuoka justru menemukan air terjun super besar yang menghalangi jalan mereka. Air terjun sebesar itu sudah seperti air terjun Niagara yang merupakan salah satu air terjun terbesar di dunia. Karena peta yang digambar Senku sangat berbeda dengan apa yang mereka temukan. Karena peta yang digambar Senku adalah peta modern yang berasal dari 3.700 tahun yang lalu, mereka mulai meragukan keakuratan peta Senku. Peta tersebut sudah tidak berlaku setelah melewati 37 abad, maka bagian bumi sudah jauh berubah. Ukyo kemudian menyadari makna dari melewati 3.700 tahun yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh manusia, mulai dari kehancuran dalam kurung
bencana alam seperti letusan Gunung Merapi dan gempa bumi yang bahkan mampu merubah bentuk daratan dunia hingga pembentukan ulang setelah peristiwa bencana. Dan diperkirakan kalau Gunung Fuji yang merupakan gunung tertinggi di Jepang setidaknya sudah meletus sebanyak 4 hingga 5 kali. Karena efek dari letusan tersebutlah yang kemungkinan besar telah merubah bentuk daratan dunia. Karena itu perlu melakukan pembaharuan peta untuk digunakan dalam mencari lokasi minyak bumi. Karena mencari lokasi minyak bumi tanpa tahu arah terlalu beresiko bagi mereka. Suika tiba-tiba berkata, seandainya saja mereka bisa menaiki seekor burung dan melihat semua daratan yang ada dari atas, pasti membuat peta akan menjadi lebih mudah. Setelah mendengar celotehan dari Suika, Senku langsung berpikir untuk membuat balon udara. Pertama-tama dibutuhkan jerami padi yang sangat banyak. Karena mencari jerami dengan jumlah banyak, maka mereka dibutuhkan banyak sekali orang untuk mengumpulkannya. Dari sinilah peran uang mulai bekerja. Asagi Rigen kemudian memberi sebuah pengumuman kalau uang yang selama ini mereka kumpulkan akan menjadi tidak berguna dalam kurung kertas sampah atau bisa disebut dengan tisu toilet jika mereka tidak segera berhasil menemukan minyak bumi. Dan kemudian memberi solusi kepada mereka yang tidak ingin uang yang dengan susah payah mereka kumpulkan agar tidak menjadi sampah. Mereka hanya perlu mengumpulkan jerami yang sangat banyak. Yo yang merupakan manusia modern pasti tahu akibat jika mata uang sudah tidak lagi memiliki arti. Maka usaha dan kerja keras yang mereka lakukan tidak lebih dari kerja bakti dalam kurung kerja rodi. Semua jerami yang akan mereka kumpulkan akan dirubah menjadi kain super besar untuk dijadikan sebagai bahan utama balon udara yang akan digunakan untuk terbang ke angkasa dalam pembuatan peta pertama di dunia. Berikutnya, Animanga akan membahas Dr. Stone chapter ke-87. Nantikan pembahasan berikutnya hanya di channel Animanga. Salam Animanga, salam presisi.